Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Pernahkah kita mengikuti ajang pencarian bakat yang ditayangkan di televisi kita? Saya percaya Bapak Ibu pernah mengikuti dengan melihat ajang pencarian bakat tersebut. Secara khusus yang menarik bagi saya adalah ajang pencarian bakat yang menampilkan mereka yang punya talenta di bidang masak-memasak. Sebagai penonton, saya senang melihat ajang pencarian bakat tersebut. Bahkan saya mengikuti bukan cuma sekedar yang ada di Indonesia, tetapi juga yang ada di negara-negara lain. Bukan hanya yang dewasa, melainkan juga yang tingkat anak-anak. Ketika mengikutinya, saya merasa ikut deg-degan juga. Bisa nggak ya mereka menyelesaikan tema masakan hari itu? Dan tentu saja ketika melihat, saya juga ikut menelan air liur akan tampilan dan juga presentasi dari para koki tersebut. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah juga selain menelan air liur, adakah yang ingin meniru masakan-masakan mereka? Walaupun kita melihat proses mereka memasak, tetapi kita belum tentu bisa mengerjakan yang serupa dengannya. Lalu kalau memang kita tertarik untuk meniru, apa sih yang harus kita lakukan? Tentu saja tidak cuma membaca resepnya, tetapi mulai mencoba, mempersiapkan, dan membuat sampai berhasil. Ketika berhasil, apakah kita akan langsung merasa puas dan berbangga? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Kita akan belajar apa sih yang bisa ditingkatkan atau apa mungkin yang masih kurang sehingga hasil masakan kita ke depannya menjadi lebih baik. Dan terus mencoba sehingga bisa serupa dengan yang dikerjakan para koki tersebut. Pertanyaannya, apa kaitan masak-memasak ini dengan hidup beriman kita? Memaknai hidup beriman, Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita diajak untuk tidak hanya merasa cukup ketika bisa membaca firman Tuhan. Bahkan mungkin kita telah bolak-balik menamatkan pembacaan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu dan mengulanginya lagi. Belajar dari langkah-langkah memasak tadi, maka yang harus kita lakukan ketika kita membaca firman Tuhan adalah kita mencoba melakukan firman yang kita baca tersebut. Di dalam mencoba melakukan ini tentu tidak sekali jadi. Kita harus berhadapan dengan tantangan, kita berhadapan dengan pergumulan, kita berhadapan dengan kesulitan yang datang dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Oleh karena itu, bukan saja tidak putus mencoba, tetapi kita juga harus melakukan evaluasi atas sikap-sikap hidup kita berdasarkan firman Tuhan tersebut. Apa yang masih kurang, apa yang belum pas. Nah, kemudian hasil evaluasi kita terapkan dengan memperbaiki diri terus-menerus sehingga menghadirkan perubahan hidup yang signifikan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja arahnya adalah hidup kita adalah hidup seperti Kristus. Untuk itu, kita perlu memperhatikan firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6. Di dalam pembacaan ini, hal yang terpenting adalah bagaimana kita menuruti perintah Tuhan. Di dalam menuruti perintah Tuhan, ada 3 hal yang harus menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama adalah kita selalu menyatakan kebenaran, walaupun kebenaran itu sulit dan membutuhkan waktu. Mintalah hikmat kepada Tuhan.
untuk bisa tetap menyatakan kebenaran, untuk menyatakannya di dalam waktu yang tepat, dan ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya bagi kita. Yang kedua, di dalam menuruti perintah Tuhan, mari kita menyatakan kasih yang sempurna. Perintah Tuhan ini bukan menjadi perintah yang menakutkan, tetapi justru perintah Tuhan ini harus dinyatakan di dalam kasih. Bicara soal kasih yang sempurna, kasih tidak mentolerir kesalahan, tetapi kasih akan senantiasa mengupayakan perubahan situasi menjadi lebih baik. Tentu saja, poin yang pertama tadi menyatakan kebenaran menjadi dasarnya. Hal yang ketiga di dalam menuruti atau menaati perintah Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam bacaan kita, kita itu wajib. Perhatikan kata wajib. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini penulis surat 1 Yohanes menyatakan kepada kita bahwa tidak ada pilihan atau tidak ada tawar-menawar tentang hidup kita. Bahwa hidup kita, setiap langkah kita yang kita jalani harus sama seperti Kristus telah hidup. Oleh karena itu, mari kita merenungkan, apakah kita benar-benar mau hidup sama seperti Kristus hidup? Menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap perbuatan kehidupan kita? Apakah kita benar-benar mau hidup sama seperti Kristus hidup? Dimanapun berada, kita bersedia membagikan kasih Allah bagi semua orang yang berada bersama kita dan mengenal kita? Apakah kita benar-benar mau hidup sama seperti Kristus hidup, yang tetap menghadirkan damai sejahtera di tengah kesulitan dan pergumulan pribadi kita? Tuhan Yesus memampukan kita selalu.